Nah, sekarang jam 22 di Amman, Jordan. Tadi banyak juga dari Iran melintas di langit Jordan masuk ke Tel Aviv. Kalau di Indonesia mungkin sekitar pukul 2 dini hari ya. Tadi ada yang lewat lagi. Satu. Wah, itu bombardir. و اما مطلبی که مایل بودم با ملت عزیزمون در میان بذارم اینه که رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد، خطای بزرگی کرد، غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی. فکر نکنند که زدند و تمام شد. نه، کار رو اونها شروع کردند و جنگ به راه انداختند. ما به اونها اجازه نخواهیم داد که از این جنایت بزرگی که انجام دادند خودشون رو سالم خلاص کنند. Anda harus tahu, berikut kronologi Israel secara tak terduga berani serang Iran, dan lihatlah apa reaksi Iran pada Israel. Dari penyerangan fasilitas nuklir hingga ancaman krisis global di Timur Tengah. Mengapa Israel tiba-tiba berani menyerang Iran? Apa yang membuat negeri kecil di kawasan Timur Tengah itu tiba-tiba merasa harus bertindak cepat, bahkan dengan risiko memicu perang terbuka yang bisa menjalar ke seluruh dunia? Awal mula semua ini dimulai ketika IAEA, atau International Atomic Energy Agency, dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Badan Energi Nuklir Internasional, mengeluarkan sebuah pernyataan mengejutkan. Iran diketahui tengah melakukan kegiatan pengayaan uranium secara diam-diam dalam skala besar. Hal ini langsung mengguncang Tel Aviv. Pemerintah Israel yang selama ini sangat sensitif terhadap isu nuklir, merasa ancaman itu bukan lagi sekadar opini, tapi fakta. Perdana Menteri Israel yang pun kemudian angkat bicara. Dalam pernyataan resminya, ia berkata, jika tak dihentikan, Iran dapat memproduksi senjata nuklir dalam waktu yang singkat. Ini adalah ancaman yang jelas bagi kelangsungan hidup negara Israel. Bagi Netanyahu, ini bukan persoalan politik biasa, tapi soal kelangsungan hidup. Maka, Israel pun nekat mengambil tindakan lebih dulu. Sebuah serangan mendadak diluncurkan. Sasarannya, instalasi nuklir milik Iran. Dan inilah awal dari bencana yang lebih besar. Karena setelah itu, Iran tidak tinggal diam. Respons Iran membuka kotak Pandora dari timur. Pemerintah Iran melalui Kementerian Luar Negeri dan Organisasi Energi Atomnya langsung bereaksi. Namun bukan dengan sekadar protes diplomatik, tapi dengan sebuah deklarasi ancaman. Iran secara terang-terangan menyatakan bahwa mereka sudah membangun lokasi pembuatan senjata nuklir ketiga. Dan lebih dari itu, lokasi tersebut telah dipersiapkan secara rahasia, berada di tempat yang sangat aman, dan tidak bisa disentuh oleh siapapun. Dalam pernyataan resminya, Iran menyebut, Republik Islam Iran tidak memiliki pilihan lain selain merespons. Israel harus dimusnahkan. Kata-kata itu bukan sekadar gertakan, tapi sinyal kuat bahwa Iran siap berperang besar. Tidak hanya melawan Israel, tapi juga siapapun yang berdiri di belakang Israel. Presiden Iran saat ini pun menyuarakan sikap serupa. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa produksi uranium untuk senjata nuklir adalah jalan yang harus diambil untuk membuat Iran berdiri mandiri di tengah dunia yang penuh tekanan dan dominasi asing. Ia berkata, kami hanya ingin kedamaian sejati, dunia tanpa tirani. Kami ingin melindungi negara tertindas seperti Palestina. Tapi Barat terus ikut campur. Kami akan terus melangkah. Kami akan punya fasilitas senjata nuklir kami sendiri, dan kami tidak akan minta izin siapapun. Bagi Iran, Israel hanyalah bagian kecil dari persoalan besar. Bahkan, dalam pernyataan tidak resminya, beberapa tokoh militer Iran menyebut, Israel hanyalah negara kecil, yang jika kami kehendaki cukup 1 hari saja, kami bisa menghapusnya dari muka bumi. Pernyataan ini langsung mengguncang dunia. Malam penuh ledakan di langit Israel Jumat malam, kota-kota di Israel dihantam suasana yang belum pernah mereka bayangkan. Langit di atas wilayah Israel memerah, bukan karena senja,
tapi karena ledakan demi ledakan api raksasa yang menggetarkan bumi. Dua cahaya besar dari langit, rudal-rudal balasan dari Iran, saling berkejaran dengan sistem pertahanan udara milik Israel. Sirene peringatan meraung-raung di setiap kota. Ribuan penduduk Israel panik. Mereka berlarian ke tempat pelindungan bawah tanah. Ketakutan menyelimuti setiap sudut kota. Karena Iran benar-benar membalas serangan terhadap fasilitas nuklir mereka. Namun menurut juru bicara militer Iran, itu baru permulaan. Iran memberi peringatan keras. Jika mereka Israel berani membalas satu kali, maka kami akan membalasnya berlipat-lipat kali. Target kami jelas, Israel harus lumpuh total. Iran menegaskan serangan itu masih bentuk peringatan. Jika Israel kembali melawan, Iran akan melanjutkannya sampai tak ada lagi yang tersisa. Dan lebih mengejutkannya lagi, Iran menyatakan, kami tahu siapa yang berdiri di belakang Israel, dan kami siap melawan semuanya. Ketakutan mulai menyelimuti pemerintah Israel. Akibat ancaman itu, pemerintah Israel benar-benar berada dalam kondisi siaga total. Semua kedutaan besar Israel di dunia mengeluarkan nomor darurat yang langsung terhubung ke Tel Aviv. Bahkan, instruksi baru pun muncul. Semua simbol Yahudi, semua bendera Israel di luar negeri harus dilepas. Jangan sampai ada yang terpampang. Ini bukan karena malu, tapi karena takut. Israel kini sadar, lawan yang mereka hadapi bukan lawan biasa. Iran bukan lagi negara Timur Tengah biasa. Mereka adalah kekuatan besar yang berani menantang tatanan dunia dan berani menghadapi siapapun, bahkan negara besar yang selama ini menjadi pelindung Israel. Dan Israel bertanya dalam ketakutan, jika Iran saja berani melawan negara besar di belakang kami, lalu apa yang bisa kami lakukan sendiri? Iran, bayangan besar. Peristiwa ini bukan hanya konflik dua negara, ini adalah pergeseran kekuatan besar di Timur Tengah. Iran kini tak lagi dipandang sebagai negara yang bisa dikucilkan. Tapi sebaliknya, ia adalah kekuatan raksasa yang bisa membuat Israel berlutut. Bahkan dalam pernyataan terakhirnya, tokoh penting militer Iran menegaskan, sekali kami bertempur, kami tidak akan mundur, hingga ada yang harus lenyap dari bumi. Dan pernyataan itu disampaikan bukan dengan panik, tapi dengan keyakinan. Maka, pertanyaannya sekarang adalah, apakah dunia siap menghadapi Iran yang seberani ini? Dan jika benar, Israel hanyalah negara yang bisa dihancurkan dalam satu hari, lalu, apakah langkah Israel menyerang Iran adalah keputusan cerdas, atau justru awal dari kehancuran yang mereka ciptakan sendiri? Free Palestine! 숟가락질 보고가 돼서 안 되는데 Free Palestine! Genocide's not welcome here. You're complicit in genocide. You're complicit in genocide. And you know that. You're not talking right now because you know that we're right. You have blood on your hands. We're talking 37 children's blood on their hands. 네, 여기는 식당이니까 나가주세요. Please get out here. This is a restaurant. Check it out. 여기는 저 경찰관입니다. 저는 경찰관이고요. 여기 나가세요 지금. Yeah. No. No. Hey. Hey. Listen. Here. Police officer. Get out. But you're offending the ambassador. No. Get out. 아니요, 여기 식당이고 손님들 식사하시잖아요. You know that people are dying. 뭐가 전달 주는 거예요. You know people are dying. 네.
아니 그러니까 여기서 하지 마시고 나중에 회사관 앞에 가서 하세요 그러면. 안에